Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, serta sahabatku dan saudaraku dimanapun berada, insya Allah mudah-mudahan kita semua disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian rutin Ramadan setelah zuhur, live streaming di akun Facebook Ustaz Nazri Zaindros. Kita lanjutkan kajian pada siang ini, yaitu kitab rujukan Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Pada siang ini akan kita bahas adalah bagian ketiga, jalan masuk syaitan ke dalam hati. Kemarin sudah kita bahas bagian kedua, yaitu tamak dan makan terlalu kenyang. Hari ini kita lanjutkan bagian yang ketiga, jalan masuk syaitan ke dalam hati manusia, yaitu pintunya namanya Al-Ajalah. Ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, Al-Ajalah. Apa itu Al-Ajalah? Al-Ajalah itu sikap tergesa-gesa. Wa min abwabil azimah al-ajalah. Di antara pintu-pintu yang besar jalan masuk syaitan ke dalam hati manusia, al-ajalah, yaitu tergesa-gesa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sifat tergesa-gesa ini biasanya wa tarkut tathbuti fil umur. Orang yang terbiasa tergesa-gesa, dia tidak mengecek terhadap persoalan-persoalan dan kurang hati-hati. Ini biasanya. Apa kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi? Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa itu dari syaitan dan perlahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ibadah, kita dilarang tergesa-gesa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ini yang menjadikan kita lupa ketika kita menjalani kehidupan ini, sering kita melakukan sesuatu itu tergesa-gesa, tanpa pertimbangan, tanpa dicek dengan baik. Padahal Nabi melarang hal tersebut. Dan disinilah masuk syaitan. Contoh, salat. Ketika kita salat, kalau kita tergesa-gesa, maka disitulah mudah syaitan masuk ke dalam hati. Gerakan kita, Allahu Akbar. Belum lagi selesai, ruku. Ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti belum selesai subhana rabbiyal aziminya, pas di sami Allahu liman hamidahnya, di situ selesai subhana rabbiyal azim yang ketiganya. Begitu cepat, bacaan cepat, gerakan cepat. Nah, di sini mudah syaitan masuk. Tak kita rasakan ketenangan dalam salat. Nikmat salat. Saya dulu pernah menjadi imam. Ditunjuk oleh jemaah, kebetulan imamnya tak datang. Nampaknya malam ini ustaz yang jadi imam, imam tarawih. Karena saya mengisi santapan rohani Ramadan. Ketika itu saya masih di pesantren. Nah, saya ditunjuk, saya siap, harus siap. Saya jadi imam, majulah saya. Sebelum saya sampai di saf imam, maka ada pengurus memanggil saya, Ustadz, di sini sholat tarawihnya 20 rakaat.
Oh, tak masalah. 20 rakaat tak ada masalah. Akhirnya saya maju, tunggu dulu Ustaz. Ada satu lagi Ustaz. Tolong ayatnya pendek-pendek. Nah, ini dia. Ini yang jadi beban bagi imam. Akhirnya supaya dapat juga ayat panjang saya siasatilah. Bagaimana supaya solatnya bisa cepat selesai, ayatnya tidak ayat juz ammah. Akhirnya apa yang saya siasati? Yang saya siasati adalah Al-Fatihahnya satu nafas saya buat. Satu nafas. Saya cobalah waktu itu menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, semangat makmumnya baca aminnya. 23 rakaat salat tarawih plus witir, seperti itulah baca Al-Fatihah saya. Selesailah witir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai witir, maka berdoa. Selesai doa, saya membalikkan badan ke makmum. Luar biasa. Semuanya bersalaman dengan saya penuh semangat. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa Ustaz, luar biasa, luar biasa. Saya kaget. Apa yang luar biasa? Pokoknya luar biasa Ustaz. Apanya yang luar biasa Pak? Luar biasa pokoknya. Imam kami sholat tarawih di sini 23 rakaat, biasanya Ustaz 40 menit. Ustaz tembus 25 menit. Wah, enggak tahu nafas saya ini dah sesak dah, mata dah merah. Mengapa? Al-Fatihah tergesa-gesa. Satu nafas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang saya rasakan setelah itu? Tidak ada nikmat dalam ibadah. Tak ada. Ya, disinilah syaitan. Syaitan masuk terus, kamu terus. Ya, rupanya sampai 23 rakaat itu saya baca. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi al-ajalah ini mudah syaitan masuk. Ya. Terus menggiring kita supaya kita tergesa-gesa dalam ketaatan kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 37 Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Kata Allah, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Ya. Jadi kita ini tabiat kita itu memang Allah jadikan itu tergesa-gesa. Inilah yang sebagai ujian, sebagai latihan bagi kita supaya kita bagaimana tabiat ini, tabiat yang tak baik ini di backup oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah tergesa-gesa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ibadahnya, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam Islam itu hanya 5 yang dibolehkan. Pertama, menyuguhkan makanan dan minuman kepada tamu. Wah, itu harus segera. Harus tergesa-gesa itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Maka muliakanlah tamunya. Jadi kalau tamu datang ke rumah, jangan kita pelit. Jangan kita pura-pura tidak tahu. Maka segerakanlah suguhkan makanan dan minuman untuk dia. Kalau siang Ramadan jangan. Tentu di hari yang lain atau malamnya, ya, malam Ramadan atau di hari selain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang harus disegerakan boleh dalam Islam adalah yaitu menikahkan anak. Perawan menikahkan anak jika sudah nampak calonnya, jika sampai waktunya. Ini harus disegerakan. Kalau tidak disegerakan berbahaya. Nanti bisa menjadi fitnah. Kemudian yang ketiga, menyegerakan jenazah. Ada yang meninggal dunia, tidak boleh ditunda-tunda. Ini terkadang di masyarakat kita, ketika jenazah nak diselenggarakan, maka datang keluarganya. Tunggu dulu Ustaz.
Anaknya ada yang dari Kalimantan, tunggu dulu Ustaz. Kapan sampainya? Sampainya mungkin jam 2 siang. Jadi kita kuburkan Ustaz nanti setelah asar. Padahal orang tuanya meninggal maghrib kemarin. Nah, coba bayangkan. Padahal dalam Islam ini harus disegerakan. Karena bukan alam dia lagi. Dia merasa sedih, merasa tersiksa jika mayat tersebut masih ada di alam dunia ini. Kemudian yang keempat, yang perlu disegerakan dalam agama kita adalah membayar hutang. Dan yang kelima adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tidak boleh ditunda-tunda. Allah Maha menerima taubat selagi dua hal ini tidak terjadi. Pertama, ketika matahari tidak terbit dari barat. Setiap hari tengok-tengoklah matahari itu terbit di mana. Mana tahu rupanya seminggu ini udah dari barat terbitnya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka jangan harap. Lan tuqbala taubatu. Tak diterima taubat. Mau seminggu Allah terbitkan dari barat. Oh, penuhlah masjid, penuhlah musola. Orang tak peduli lagi absen, tak peduli lagi kerja lain. Kenapa? Beribadah minta ampun kepada Allah. Tidak diterima Allah. Kemudian yang kedua, taubat diterima Allah. Malam yughargir, selagi nafas kita tak ghargir sampai di sini. Seperti Fir'aun. Sudah tahu dia akan mati baru dia bertobat. Ampunkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi Allah tak mengampuninya. Kenapa? Karena sudah sampai di sini nafasnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bertobatlah selagi ada waktu. Allah beri waktu kepada kita seluas-luasnya. Allah tambah umur kita. Bukti Allah sayang kepada kita. Bahwasanya Allah beri kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini jalan masuk syaitan al-ajalah. Al-ajalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa hanya 5 yang dibolehkan dalam Islam seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang berikut, jalan masuk syaitan ke dalam hati manusia yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, yaitu wa min abwabil azimah, dan ini juga pintu yang besar ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Ini juga pintu yang besar dimasuki oleh syaitan, yaitu al-bakhlu wa khawful faqri. Al-bakhlu. Apa itu al-bakhlu? Bakhil. Pelit. Ya. Pelit. Kenapa orang pelit? Wa khawful faqri. Dia takut fakir. Dia takut miskin. Kenapa? Sudah dijelaskan Allah dalam surah Al-Lahab. Kenapa? Karena dia mengira hartanya itu, maaf bukan surah Al-Lahab, surah Al-Humazah. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang akan membuat dia kekal, abadi dalam hidup ini. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itulah yang mengekalkan hidupnya. Na'udzubillah. Makanya dia bakhil. Ya. Bakhil, takut fakir. Dan dia seolah-olah hartanya itulah yang semuanya sumber kebaikan dalam hidupnya. Makanya dia bakhil. Kemudian, fa inna dzalika walladzi yamna'u 'anil minal infaq. Karena bakhil ini, maka yamna'u minal infaq. Dia itu tak mau berinfak, bersedekah. Datang orang ke dia minta infak sedekah, ada saja alasannya. Tak mau. Ya. Datang lagi besok orang ke rumahnya, menghindar dia. Ini bakhil. Tak mau dia memberi. Tak mau dia berbagi. Ya. Kalau dia duduk bersama teman untuk makan, kalau orang bakhil, pura-pura ke kamar mandi lah, pura-pura menelpon jauh lah ketika hendak membayar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan itu hanya betul ya.
Tapi banyak keluh kesah orang cerita tanda orang bakhil. Wallahu a'lam. Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bukan hanya tak mau dia berinfak, dia wa yad'u ilal idkhar. Ya. Wal kanz. Dia ini suka menimbun harta. Dia harta yang ada dia timbun banyak-banyak. Karena dia seolah-olah harta inilah segala-galanya yang akan mengekalkan hidupnya, yang melanggengkan hidupnya. Allahu Akbar. Padahal sebenarnya, kata Nabi, yang ada pada kita ini hanya yang kita makan dan yang hanya yang kita sedekahkan. Yang kita makan, habis. Dia jadi tai. Yang kita pakai, habis. Tapi yang kita sedekahkan, inilah yang kekal abadi. Nah, bagi orang bakhil, dia takut menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, karena rugi menurut dia. Ya. Kemudian orang yang bakhil itu wal adzabul alim. Ingat, azabnya pedih. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang bakhil ini. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang bakhil. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bakhil itu bahayanya bukan di dunia saja, di akhirat apalagi. Azabul alim, azabnya pedih. Di dunia dibenci orang. Orang bakhil, tidak ada orang bakhil di dunia ini orang senang, teman senang, sahabat senang, tidak ada. Orang bakhil di dunia ini saja sudah dibenci oleh teman-temannya, oleh manusia, apalagi di akhirat. Ya. Bakhil dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan asyuhha. Ya. Asyuh, bakhil. Sedangkan dalam istilah bakhil ini seseorang terhadap harta, bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Itu disebut bakhil. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam itu membenci bakhil. Ya. Kenapa? Karena bakhil itu tidak karakter orang beriman. Karakter orang beriman, dia mau berkorban. Kalau orang bakhil tak mau dia berkorban. Makanya Islam sangat membenci bakhil. Apa kata Rasulullah? Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian perbuatan zalim karena zalim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, ini dia. Wattaqus syuh. Takutlah kalian kepada sifat kikir, bakhil. Fa inna syuh. Kenapa? Karena kikir itu ahlaka man kana qablakum. Dia mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum, ya. Mereka yang mendorong mereka, hamalahum ala ansafaku, untuk menumpahkan dima'ahum, darah mereka. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita lihat sejarah tentang bakhil ini, itu diabadikan oleh Allah. Siapa dia? Qarun. Bakhil. Sebelum dia dikasih Allah harta, dia berdoa kepada Allah. Jadi dalam sejarah, Qarun ini dulunya miskin. Akhirnya Allah kasih rezeki. Banyak hartanya. Tetapi dia bakhil. Berzakat tak mau, berinfak sedekah tak mau. Akhirnya Allah azab dia di dunia. Supaya menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sesudahnya. Bagaimana azabnya? Allah benamkan Qarun, keluarganya, dan hartanya ke dalam bumi ini. Makanya kalau ada orang dapat harta emas atau mutiara dalam perut bumi ini, dia selalu mengatakan harta karun. Nah, inilah sejarahnya, Qarun. Yang bakhil, tak mau dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah datang dan kita sedang berada di dalamnya. Mari kita amalkan kajian ini. Ibadah kita jangan tergesa-gesa. Ya. Salat kita jangan tergesa-gesa. Tarawih kita jangan tergesa-gesa. Baca Al-Quran kita jangan tergesa-gesa. Supaya apa? Supaya tak masuk syaitan. Karena ini pintu yang besar. Kemudian bakhil. Jangan kita bakhil. Bersedekahlah. Walaupun keadaan sulit saat ini. Inilah nilai ibadah yang luar biasa. Di saat sulit, di saat miskin, di saat tidak ada, di saat masa-masa sulit, kita mampu bersedekah, berbuat baik kepada orang, memberi makan orang berbuka, Masya Allah. Tentu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau bakhil, disitulah syaitan mudah masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian kajian kita di siang ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah sayangi kita, keluarga kita, Allah sayangi negeri kita. Allah angkat segala wabah yang melanda negeri kita ini dengan segera. Kita bermohon, jangan lupa berdoa, tiada henti doa kita kepada Allah supaya Allah angkat, Allah bersihkan wabah COVID-19 ini, insya Allah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.